Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam. Senang sekali saya Rahma Utari dapat menyapa kembali sahabat BP Batam dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas edisi Ramadan. Sahabat BP Batam, pada episode ini kita akan mendengarkan bersama tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Haji Windu Wijaya dengan mengusung tema tilawah dan tadarus serta mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kami persilakan agar dapat langsung memberikan tausiah mengenai tema kita pada pagi hari ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang berbahagia, keluarga besar BP Batam, yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap semoga semua keluarga besar BP Batam terhindar dari segala musibah, insya Allah, terutama musibah yang sedang melanda sekarang ini. Alhamdulillah kita bersyukur diberi kesehatan. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita paham sekali bahwa Ramadan ini saatnya diturunkan Al-Quran, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk memperjelas, untuk memberikan petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Tujuan Al-Quran sebagai petunjuk. Namun bagaimana Al-Quran jadi petunjuk kalau tidak dipelajari? Maka hukum mempelajari Al-Quran itu adalah fardu ain. Setiap pribadi muslim, setiap umat Islam wajib mempelajari Al-Quran. Sekarang saya coba dalam keadaan sekarang, musibah sekarang ini, kalau kita petik satu firman Allah, mungkin kita jarang berpikir. Ada satu ayat dalam Al-Quran, apa? Ayatnya pendek, tapi penjabarannya bisa luas, yaitu fa'tabiru ya ulil albab. Kata Allah, tolonglah pikirkan, gunakan akal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, termasuk Allah ciptakan Covid ini. Saya ingin mengatakan apa? Kenapa sih dilarang ke masjid? Kita tidak usah nyalain pemerintah, tidak usah. Kenapa dilarang? Tidak usah. Sekarang saya tanya, apa perasaan kita sebagai seorang anak ketika orang tua kita ngomong sama orang lain, dia pesan, bilang sama anak saya, jangan datang ke rumah saya. Apa perasaan kita? Itu pertanyaannya dulu. Ya kan? Sekarang kalau ada orang bilang, orang tua kita pesan sama seseorang, dia bilang sama kita, kamu pesan ibumu, tidak usah datang ke rumahnya. Kita akan bertanya, apa sih salah saya? Kenapa mama saya melarang? Kenapa ibu saya melarang ke rumah? Apa salah saya? Kan begitu. Nah, mestinya begitu. Sekarang Allah larang kita ke rumahnya lewat apa? Lewat Covid. Mesti kan bertanya kita ini, kenapa sih Allah larang? Kalau kita banyak salah kok. Coba bayangkan, ini tidak usah jauh-jauh lah. Kalau satu hari mama kita nelpon, halo, di mana kau? Di kerja, mak. Nanti pulang ke rumah ya, singgah di rumah. Mama siapkan makanan. Nggak pernah datang. Padahal lewat di rumah itu. Nggak mau singgah. Ditelepon 1 dari 5 kali. Di mana kau?
ada mak di pasar, nanti singgah ke rumah, mak siapkan makanan kesukaanmu. Iya, tapi tidak pernah lewat. 1 hari 5 kali ditelepon mamaknya, tapi tidak pernah mau singgah ke rumah. Kira-kira mamaknya bilang apa? Tidak usahlah kau datang ke rumahku lagi. Sama kan? Hari-hari Allah panggil dia lewat azan, cuma lewat aja masjid. Ya, lama-lama kan udah nggak usah datang aja kalian sekali. Nah, jadi oleh karena itu dengan turunnya COVID ini kita tak usah nyalakan siapa-siapa, nyalahin diri sendiri lebih bagus. Karena kita banyak salah. Oleh karena itu kembali kepada Al-Quran, apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera mohon ampun pada Allah. Itu obatnya, segera mohon ampun pada Allah dan segera menuju taubat, mengakui kesalahan lah. Kita tidak usah nyalain orang sana. Kita pun bukan panitia surga. Kalau kita panitia surga enak, ya kan? Pasti masuk. Kita sedang berlomba-lomba ini mau masuk surga, jadi tidak usah nyalain orang. Oleh karena itu, sekali lagi, mari dengan kejadian ini kita introspeksi dirilah. Ya. Bab fa'tabiru ya ulil albab, gunakan akal sehat kita. Mudah-mudahan kita mampu mempelajari Al-Quran, kita mampu mengamalkan Al-Quran. Sebab sebagai seorang Muslim kita wajib pertama mengimani Al-Quran. Bahwa Quran itu kitab suci dan benar, tidak ada yang salah di situ. Yang kedua, kita wajib mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, kita wajib memahami Al-Quran. Yang keempat, kita wajib mengamalkan isi kandung Al-Quran. Demikian barangkali sesingkat mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Wijaya, terima kasih sudah memberikan tausiah singkat kepada sahabat BP Batam yang sedang menonton. Nah, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan Ustadz mengenai tema kita pada hari ini, yaitu tilawah dan tadarus serta mempelajari Al-Quran. Ustadz, kalau boleh tahu, tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa hukum dalam mempelajari Al-Quran adalah wajib. Namun, bisakah seorang muslim belajar ilmu tajwid dalam hal ini secara otodidak, Ustaz? Oh ya, begini, maksudnya tanpa seorang guru kan? Betul, Ustaz. Begini, dalam Islam itu dikatakan, ada satu hadis mengatakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah, termasuk ilmu Al-Quran, tajwid. Cuman dalam mempelajari tajwid ada sedikit perbedaan ulama, tapi tidak banyak. Ada di antara ulama mengatakan itu wajib atau fardu ain. Setiap muslim wajib mempelajari tajwid. Kenapa? Mana mungkin dia bisa bagus baca Quran tanpa tajwid? Maka dia wajib mempelajari tajwid. Sebab tidak mungkin dia, contoh, saya kasih contoh mudah. Ada hukum, contohnya hukum mengatakan izhar safawi, yaitu tidak boleh di situ ikhfa atau mendengungkan huruf. Kalau kita tidak belajar tajwid, nanti kita langgar terus. Mana ikhfa, mana idgham, ini kan contoh. Itu jadi ada ulama mengatakan wajib hukumnya. Setiap muslim wajib mempelajari hukum tajwid. Tentu pakai guru. Tidak mungkin belajar tanpa guru, itu satu. Tapi ada ulama mengatakan hukum mempelajari tajwid itu hukum mempelajari, ya, berbeda dengan hukum membaca nanti. Ada ulama mengatakan hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi membaca Quran wajib pakai tajwid. Berarti kalau untuk mempelajarinya oke, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang belajar, kita sudah gugur. Tapi kalau kita membaca mesti pakai tajwid, gitu. Wajib pakai tajwid. Karena itu kan ini kan bahasa Arab, jadi harus ada kaedah-kaedahnya. Ya. Itu jadi, tapi ada pendapat mengatakan, ada diantaranya ulama Syekh Utsaimin mengatakan itu, diantaranya beliau mengatakan tidak wajib, tidak mewajibkan, artinya tapi harus tahu. Sebenarnya lebih kurang wajib juga, cuman beliau tidak mengatakan wajib di situ. Ya. Oleh karena itu saya berpendapat sebaiknya kita harus mempelajari ilmu tajwid sebatas kemampuan kita, kan?
Karena terus terang saja kita kan punya lidah kan tidak sama dengan lidah Arab aslinya. Iya, Kita betul, paling Ustaz. susah menyebut dot, za, zai, itu kan susah. Oleh karena itu kita belajar mempelajari ilmu tajwid, makhrajul hurufnya, supaya bacaan Quran kita itu bagus. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan wallahu alam. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sah jika membaca Al-Quran dengan huruf Latin nih Ustadz? Begini, Al-Quran itu kan, inilah kelebihan Al-Quran. Saya letakkan satu surat kabar Cina di situ, tulisan Cina, tidak ada yang baca. Saya suruh bacalah itu, dia bilang tidak paham Pak Ustadz. Saya bilang bacalah, tidak paham saya katanya. Lalu saya kasih surat kabar Tamil, bahasa Tamil, saya suruh baca sama jemaah saya. Nggak mau, satu pun jemaah saya nggak ada yang baca. Kenapa tidak baca? Nggak ngerti saya Pak Ustadz. Loh, sampean nggak mau baca surat kabar Tamil karena nggak paham. Loh, nggak baca surat kabar Cina karena nggak paham. Loh, Anda sampean baca Quran paham nggak artinya? Nggak kan? Tapi dibaca, itulah Al-Quran. Padahal kita nggak paham baca bahasa Quran itu. Tapi kita enak membacanya. Ya kan? Betul Ustadz. Sangat enak baca, bahkan tenang. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, membaca Quran itu, tadi soalnya gimana? Dengan huruf Latin Ustadz. Ya itu tadi, kalau kita baca pakai baca yatin nanti jadi salah dia. Makanya wajib belajar Quran itu kan bahasa Arab. Contohnya dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kan gitu. Kalau Latin, Yasin, kan ada huruf E di situ nanti. Iya, Kan Ustaz. wal Qur'anil Hakim. Jadi jawabannya lari nanti. Iya, jadi malah melenceng Ustadz. Malah ya? melenceng. Contohnya lah, apa bedanya huruf Latin H dengan H? Kita mau tulis gimana? H sama H. Nanti kita tulis Alhamdulillah. Padahal yang dibaca Alhamdulillah. Ada penekanan ya Ustadz. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau Hamim itu kan kolam mandi. Ini kan berbeda Jadi lagi. bergeser maknanya. Bergeser ya, maknanya. Ustadz, ya? Makanya saya katakan wajib belajar Quran. Aneh-aneh saja kita itu. Kalau orang Islam itu tidak tahu baca Quran, itu aneh. Kenapa? Bagaimana mau menjadikan Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman? Oh, dia sendiri jangankan paham maknanya, jangankan mengamalkan. Kalau membaca aja tidak tahu gimana. Saya selalu mengatakan, seluruh orang Islam, terutama para pendengar kita sekarang, kalaulah kita punya semangat baca Quran kayak baca WhatsApp, yakin saya setiap minggu khatam Quran kita ini. Baca WhatsApp semangat ya Ustadz ya. Kalau kita punya semangat baca Quran kayak baca WhatsApp, waduh, Luar seminggu sekali biasa. khatam itu, pasti khatam. Masya Allah. gitu. Nah, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada tilawah, ada juga tartil ya Ya. Ustadz ya. Itu perbedaannya apa Ustadz? Boleh Oke, beritahu nggak? kalau tartil kan itu cara baca yang bagus. Dalam surah Al-Muzammil ayat 4 dikatakan, bacalah Quran itu dengan tartil, dengan baik. Makhrajul hurufnya bagus. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariqun najmus saqib. Itu kan tartil. Dia jelaskan hurufnya, makhrajul hurufnya, dia jelaskan tajwidnya. Itu namanya tartil, bacaan yang sangat baik. Keluar dari lisannya. Tapi kalau tilawah, dia mengiramakan, melagukan, ada seni di situ. Kan ada tilawah itu kan istilahnya lagu, bacaan berlagu, berirama, di antaranya ada lagu-lagu siqoh, ada lagu ras, ada bayati. Tapi dalam tartil tidak ada bayati, tidak ada ras, tidak ada nahwan. Dia bacanya rata saja. Berarti Itu jelas ya jelas. Ustadz ya? Jadi silakan dua-dua benar, ya kan? Yang tartil bagus, kan ada itu. Yang tilawah kalau memang dia ahlinya itu bagus juga. Nah, saya kira itu. Nah, sudah menyinggung mengenai irama Ustadz. Dalam tilawah ada irama yang tidak diperbolehkan nggak Ustadz? Oh ya, gini, ini kan sekali lagi saya katakan, jangan dipaksakan. Kita tahulah kemarin ada ribut masalah baca Quran langgam Jawa, ya kan? Nanti lama-lama nanti ada langgam Batak juga nanti. Ya, ada langgam rock, langgam macam-macam langgam Melayu. Macam-macam ya, Ustaz. Tidak, dia sudah baku. Dia sudah diatur lagu-lagunya. Ada bayati, ada nahwan, ada sirkah, ada ros, dan ini sudah disepakati ulama. Nah, kita jangan lebih pandai dari ulama lah. Dan itu baku itu. Saya kasih contoh.
lagu Bob Tutupoli lah, lagu apa Widuri, berapa tahun tahannya? Hilang. Benci tapi rindu, Diana Nasution, hilang. Tapi lagu Quran sampai sekarang, lagu Ras, lagu Sirkah masih top sekarang, sampai sekarang top. Jadi tidak boleh melagukan Quran selagi tidak boleh melakukan Al-Quran dengan menggunakan irama-irama di luar yang ditentukan para ulama, di antaranya Sirkah, ada Bayati, ada Nahwan, ini ada ahlinya di situ. Saya kira itu. Berarti sudah dirumuskan Iya, semuanya, sudah ada perumusnya. ditetapkan ya, Ustaz, Jangan ya? kita pandai-pandai nanti dikasih langgam ini, nanti ada yang protes. Aku punya lagu juga, lama-lama Jadi banyak ya, jadi satu album. Iya, Ustaz, nanti ya? imamnya lagunya lagu Melayu, ada lagu Jawa, udah rosak kita nanti. Jadi tidak ada kaedahnya ya, Ya, Ustaz, ya. ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir untuk tausiah kita pada Insya hari Allah. ini. Manakah yang lebih baik Ustadz? Menghatamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya, atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak hatam selama 1 bulan Ramadan, Oke. Ustadz? Yang ditanyakan mana yang lebih baik? Iya, kan? mana yang lebih baik, Ustadz? Dua-dua baik sebenarnya kalau ditanya baik. Ya Baik. daripada nggak baca Quran, ya bagus dia baca Quran walaupun nggak paham. Tapi kalau dilihat tujuan Al-Quran diturunkan kan jelas. Hudal lil muttaqin, dia buat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal linnas, dia petunjuk bagi orang seluruh manusia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Quran mau dijadikan petunjuk kalau dia sendiri tidak paham maknanya? Oleh karena itu, saya ingin mengatakan belajar Quran, baca Quran itu bagus, tetapi memahami maknanya itu lebih bagus, dan lebih bagus lagi dia mengamalkan kandungannya. Betul, Jadi baca Quran bagus sekali. Bayangkan kata Nabi, siapa yang baca Quran 1 huruf 10 pahalanya. Alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan kalau dia baca 2-3 lembar Al-Quran, dia baca 1 juz Al-Quran, berapa pahalanya? Bagus, tetapi alangkah bagusnya dia memahami isi kandungan Al-Quran. Dia renungkan satu-satu, ya. Sama dengan sebuah hadis mengatakan apa? Amalun qalil fil ilmi khairun amalin kasir fi jahlin. Amal yang sedikit tapi pakai ilmu, ada ilmunya, itu lebih baik dari banyak tak ada ilmu. Contohnya, dia baca Quran, memang baca sampai 1 juz, 2 juz, tapi ya sekedar pahala membaca dapat, tapi tidak sampai kepada tujuannya, ya kan? Nah, oleh karena itu bacalah Quran, walaupun dibaca 1 lembar 2 lembar, lalu dia lihat terjemahannya. Oh, ini maknanya, ini lebih bagus saya kira. Ya, saya kira itu. Insyaallah, wallahu alam. Baik Ustadz, berarti mau dibaca saja atau dibaca tahu maknanya, bahkan mengamalkannya, Ya. masing-masing sudah ada tingkatan pahalanya ya Ustadz. Ya, itu dia sahabat BP Batam untuk episode Ngobras kita pada hari ini bersama dengan Ustadz Haji Windu Wijaya. Terima kasih banyak Ustadz sudah berkenan hadir di episode Ngobras kali ini. Nah sahabat BP Batam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta nyalakan lonceng notifikasi di channel YouTube resmi BP Batam. Kita akan kembali lagi tentunya di episode Ngobras selanjutnya. Saya Rahma Utari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.